Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa mukhtaruhu ala khalqihi wa khaliluhu, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la ghurafan tura zahiruha an batiniha wa batinuha an zahiriha. Faqala a'rabi, wa fi riwayatin faqala Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, liman hadha ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam was-salatu bil-laili wan-nasu niyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya di sorga itu ada satu kamar yang sangat indah sekali dan letaknya paling tinggi di dalam sorga, di mana dari kamar itu tampak luarnya dan tampak dalamnya. Dari dalam terlihat keluar dan dari luar terlihat ke dalam. Boleh jadi semacam kamar kaca. Kemudian seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan bertanya, untuk siapa kamar indah di sorga itu wahai Rasul? Apakah untuk para nabi? Apakah untuk para rasul? Ataukah untuk orang-orang tertentu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, untuk siapapun bisa masuk ke kamar itu asalkan dia memiliki 4 sifat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, liman atabal kalam, bagi orang yang senantiasa santun dan sopan bicaranya. Kemudian yang kedua, wa at'amat ta'am, bagi sesiapa yang suka memberi makan fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga, wa adamas siyam, bagi orang yang senantiasa mendawamkan puasa. Dan yang terakhir, wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan bagi orang yang senantiasa tahajud di malam hari sementara manusia terlelap tidur. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat hadis ini.
Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan beberapa amalan, di mana amalan-amalan itu kalau terkumpul dalam seseorang, maka Allah akan berikan hadiah berupa kamar yang indah dalam sorga. Sebagian para syurah hadis mengatakan bahwa ghuraf, kamar indah itu adalah ruangan terindah yang ada di sorga, di mana dari kamar itu seseorang mampu memandang seluruh pemandangan yang ada di sorga. Bukankah villa-villa yang mahal yang ada di lereng-lereng bukit itu mahal harganya? Bukan harga villanya, tapi harga view-nya, pemandangannya. Allah tahu keinginan manusia, sebagaimana keinginan manusia menginginkan villa-villa yang tinggi. Bahkan kalau memiliki rumah pun mau ditingkat dengan tingkat yang tinggi, supaya dia mampu memandang pemandangan yang indah di sekitarnya. Maka di sorga ada kamar juga yang seperti itu, tapi jauh lebih indah, di mana keindahannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran manusia pun tidak bisa, saking indahnya. Itulah yang disebut dengan ghuraf, kamar kaca yang indah yang berada di atas sorga. Dari sini kata para ulama menunjukkan bahwa sorga itu bertingkat-tingkat. Dia bukan hanya satu tingkat. Satu hari seorang wanita di zaman Rasul namanya Rubayyi bintu Nadhr datang kepada Nabi SAW setelah mendengar putranya meninggal di perang Badar, Harithah ibnu Suraqah, di mana Harithah ini meninggal di perang Badar, tapi bukan dalam peperangan. Dia meninggal saat menjaga pasukan. Tiba-tiba ada kaum muslimin salah panah, disangkanya musuh, rupanya seorang sahabat yang terkena panah kemudian meninggal. Sehingga mendengar hal itu membuat sedih Rubayyi bintu Nadhr, ibunda daripada Harithah ini. Dikhawatirkan anaknya tidak mati syahid karena dia salah sasaran dalam peperangan. Datanglah kemudian Rubayyi kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ainal Harithah? Di mana Harithah? Apakah dia di sorga ataukah tidak di sorga? La in kana asaba khairan ihtasabtu wa sabartu." Kalau Harithah itu memang mendapatkan kebaikan, maknanya dia dimasukkan ke dalam sorga, maka aku akan berharap pahala kepada Allah untuknya, dan pasti aku akan bersabar tentang kematiannya. Wa illam yusib khairan ijtahadtu fid du'a. Tapi kalau Harithah tidak demikian, maka aku akan sungguh-sungguh berdoa semoga Harithah masuk ke dalam sorga. Maka Nabi SAW menenangkan Rubayyi bintul Nadhr ini dan mengatakan, "Ya Umma Harithah, innaha jinan wa inna Harithata lafil firdausil a'la." Wahai Ummah Harithah, sesungguhnya sorga itu bukan satu tingkat tapi bertingkat-tingkat, dan putramu Harithah diletakkan oleh Allah di sorga yang paling tinggi, firdausil a'la. Dari hadis ini menunjukkan bahwa sorga itu bukan hanya satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan para qurra, orang-orang yang candu dengan membaca Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka di sorga? Iqra wartak warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu akan dibaca di sorga, dan saat engkau membaca Quran naiklah ke langit, terus naik, cari tingkatanmu, tetapi tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan bacaanmu di dunia, karena akhir kedudukanmu pada tingkatan sorga itu disesuaikan dengan akhir bacaan Quran yang kau baca di dunia. Lah, salah satu tempat yang paling tinggi di sorga itu adalah ghuraf,
rumah kaca yang indah, yang dari situ kita bisa memandang pemandangan yang indah di surga. Sehingga wajar kalau sahabat bertanya kepada Rasul, apakah kamar-kamar itu untuk para nabi? Kata Rasul, bukan. Apakah kamar-kamar itu untuk para Rasul? Kata Rasul, bukan. Apakah kamar-kamar itu untuk orang-orang yang khusus, wahai Rasul? Kata Rasul, bukan. Lalu untuk siapa, wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, siapapun akan memperoleh kamar itu selama dia memiliki 4 sifat, kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa 4 sifat itu? Yang pertama, kata Rasul, liman atabal kalam, bagi orang yang santun, bagi orang yang sopan saat dia bicara. Ketika dia bicara, dia memilih diksi kata yang tidak menyakitkan orang lain. Dan ingat ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ucapan yang indah, ucapan yang santun dan sopan, bagi yang bicaranya saja akan melapangkan dadanya, bagi yang mendengarkannya akan sedap dalam telinganya. Tapi orang-orang yang mengucapkan kalimat kotor, terkadang dalam hati pengucapnya saja semakin sesak dadanya, terkadang menyesal dan mengatakan, kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Dan bagi orang yang mendengarkannya tentu sakit kepala, bisa saja sakit hatinya. Makanya Nabi SAW mengaitkan keimanan dengan ucapan orang itu. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ucapkan kalimat yang santun, kalau tidak bisa diamlah, kata Rasul. Karena setiap kata-kata itu akan dicatat oleh Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang terkeluar dari mulut manusia kecuali ada catatannya dalam catatan raqib dan atid, dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Celakanya, terkadang ada satu orang mengucapkan satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat, satu kalimat saja, tapi rupanya di balik kalimat itu membuat Allah murka. Apa akhirnya? Allah masukkan ia ke dalam jahanam sejauh barat dan timur, kata Nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulkilaha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat. Lihat, bahasa Rasul tidak berkalimat-kalimat, satu kalimat saja. Kalimat ini diucapkan tanpa sadar. Gimana pula kalau dia sadar mengucapkannya? Boleh jadi mungkin orang yang terbiasa terperanjat kemudian latah mengucapkan sesuatu. Kan banyak di masyarakat orang kaget kemudian mengucapkan sesuatu yang kotor. Dia mengucapkan terkadang tanpa sadar, tapi karena kebiasaannya mengucapkan kalimat kotor, itu pula yang keluar dari lisannya. Kata Rasul, terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar, rupanya kalimat itu membuat Allah murka. Entah kalimat-kalimat itu bentuknya laknat, entah kalimat-kalimat bentuknya binatang, dan begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, yahwi sahibuha fi nari jahannam. Cukup Allah memasukkan orang ini ke dalam jahannam, di mana jarak jahanam itu lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur kalau orang dimasukkan ke dalamnya, naudzubillah. Maka orang yang menjaga lisan adalah ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan ghuraf kamar yang indah di sorga. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa at'amat ta'am, dan orang yang suka memberikan makan kepada orang-orang yang berhajat dan membutuhkan. Satu hari Ali radhiyallahu an bernazar, kalau seandainya salah satu putranya, entah Hasan entah Husain, sembuh dari penyakitnya, maka dia akan puasa 3 hari. Allah takdirkan Hasan dan Husain sembuh.
Maka dia pun mulai melaksanakan nazarnya. Berpuasalah Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika Ali berpuasa dan menjelang mendekati buka, Fatimah radhiyallahu anha, istrinya, berusaha mencarikan makanan terenak untuk suaminya, makanan terlezat untuk suaminya. Setelah waktu hendak berbuka dan hendak menyantap makanan enak itu, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ketika dilihat, rupanya orang miskin yang kelaparan. Maka Ali mengatakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, bagaimana kalau makanan diberikan kepada fakir miskin itu?" Kata Fatimah, "Terserah engkau." Dikasihkanlah makanan itu kepada fakir miskin, dan Ali hanya berbuka dengan tamar, kurma kering dan juga air putih saja. Keesokan harinya terulang lagi. Dia berpuasa hari kedua, kemudian ketika hendak berbuka dengan makanan yang lezat yang sudah disiapkan Fatimah, diketuk lagi pintunya. Ketika dibuka, rupanya anak yatim yang kelaparan. Maka Ali pun memberikan kepada anak yatim itu makanan. Dia pun kembali makan tamar dan air putih saja. Hari ketiga sama, diketuk rumahnya, rupanya ada tawanan perang yang kelaparan. Maka Ali pun memberikan makanan itu kepada tawanan perang yang kelaparan, dan dia kembali memakan tamar dan air putih. Dari sini Allah turunkan ayat wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan Ali telah mengeluarkan harta yang paling dicintainya kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asira, kepada tawanan perang. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Mereka memiliki sifat ithar, mendahulukan orang lain dalam bersedekah, karena mereka tahu di balik itu ada ghuraf, ada kamar yang menunggu mereka di surga. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wa adama siyam, orang yang senantiasa melanggengkan puasa. Boleh jadi mungkin dia istiqomah dengan Senin Kemisnya, boleh jadi dia istiqomah dengan Dawudnya, boleh jadi dia istiqomah dengan Ayyamul Bidnya, atau mungkin dia berpuasa dengan puasa mutlak, bukan Senin Kamis, bukan Ayyamul Bid, bukan puasa Daud. Boleh jadi puasa setiap hari, niatnya mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, kata Rasul, tapi niatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Itu puasa mutlak. Macam mana pula puasa wajib Ramadan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, wassalatul laili wan nasu niyam. Dan orang yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud. Qiyamul lail itu terdiri daripada 5 amalan. Kalau kita mengamalkan 1 dari 5 ini, berarti kita sudah menghidupkan malam. Pertama, berzikir. Yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, berwudu. Dan yang kelima, tahajud. Kalau 1 saja kita amalkan, maka kita telah qiyamul lail. Tapi kalau kita mengamalkan 5-5-nya, setelah dia bangun tidur dia berzikir, setelah dia berzikir dia baca Quran, setelah dia baca Quran dia berdoa, setelah dia berdoa dia berwudu, kemudian dia pun salat malam, maka lengkaplah dia menghidupkan malam-malam itu dengan qiyamul lail. Syaraful mu'min qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu, kata Rasul, ada di salat malam. Inilah 4 amalan yang disebutkan Nabi SAW. Kalau kita dawamkan, maka Rasul mengatakan dia akan memperoleh 1 kamar yang indah di sorga. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu bagi seorang mukmin tidak mungkin kenyang beramal di dunia sampai kedua kakinya menginjak ke sorga. Kalau hanya satu kaki yang kanan di sorga, kiri dan belum masuk sorga, seorang mukmin tidak mungkin merasa aman. Sebagaimana ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau kaki kananku menginjak sorga, kaki kiriku belum, maka aku belum merasa aman, kata beliau. Seorang mukmin tujuannya haruslah sorga, karena sorga itu Allah katakan darun naim. Kenapa Allah katakan naim? Naim itu diambil daripada siyagul mubalaghah, dari kalimat fa'il ala wazni fa'il. Tentu ada rahasia di balik kenapa Allah ketika menyebutkan kalimat naim menggunakan wazan fa'il yang merupakan siyagul mubalaghah, bentuk yang berlebih-lebihan. Karena arti naim ini kenikmatan yang tidak akan terputus. Kenikmatan di dunia ini terputus. Kenikmatan di dunia ini ada batasnya. Sampai saya pernah mendengar ada orang kaya raya mengatakan, saya sudah mencicipi kekayaan semuanya, sekarang saya tidak ingin apapun dari kekayaan, saya ingin kembali seperti dulu, bisa makan enak, bisa bermain, bisa beribadah, bisa baca Quran. Rupanya kekayaan membosankan hidupnya. Itulah dunia. Apapun yang dikejar oleh manusia soal dunia ini pasti ada batasnya. Ada orang berpikir kalau menikahi wanita cantik dia akan bahagia hidupnya. Setelah menikah, di luar impiannya, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Ada orang yang membeli kendaraan, kalau saya punya kendaraan yang bagus, yang megah, akan senang hidupnya. Sehingga dia merawat kendaraannya melebihi merawat dirinya. Setahun, 2 tahun, sudah bosan pula dia merawatnya. Ma'asyiral muslimin, semua dunia yang dikejar itu tidak akan sesuai dengan impiannya. Karena kenikmatan dunia itu ada batasnya. Tapi kenikmatan sorga itu, kata Nabi SAW, a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sudah peruntukkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas di otak manusia pun tidak bisa, saking nikmatnya. Oleh karena itulah maka tujuan kita adalah meraih sorga dengan beriman dan memperbanyak amal saleh. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.